Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu semangat belajar meskipun dalam kondisi seperti ini. Kita lanjut untuk pembelajaran berikutnya, yaitu adalah dengan tema ilmul ma'ani. Saya sudah menyampaikan pekan kemarin untuk ditulis lengkap agar supaya mudah menyimak keterangannya. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mufradat wifqun manahu mutabikun atau munasibun. Artinya sesuai atau cocok. Al-ghardu manahu al-ghayatu, tujuan. Asrarun min sirrin, rahasia. Berikutnya al-ma'ani. Al-ma'ani jam'u min al-ma'na. Makna lughatan atau al-makna fil lughah wa huwa al-maqsud. Jadi kalau diartikan makna itu berarti maksud. Suma al-makna fil istilah wa huwa at-ta'biru bil lafzi amma yatasawwaruhu dhihnu. At-ta'bir itu artinya ungkapan dengan lafaz. Kita itu kalau mengungkapkan itu artinya sudah mengucapkan apa yang terdetik atau apa yang terpikir di dalam hati kita gitu. At-ta'bir bil lafzi amma yatasawwaruhu dhihnu. Jadi mengungkapkan dengan lafaz apa yang digambarkan dalam pikiran. Jadi kalau mikir, kita nggak tahu apa yang dipikir. Tapi kalau diucapkan, oh ini toh yang kita mau, gitu. Baru itu namanya makna fil istilah. Jadi orang paham itu kalau orang diam itu ngapain gitu, kita itu nggak paham. Tapi kalau dia ngomong, dia kenapa? Pusing, sakit, atau dia sedang mikirkan sesuatu, itu baru kita bisa ngomong atau kita bisa paham kalau dia ngomong. Oh, saya sekarang lagi gak enak badan. Itu baru berarti. Kalau diem aja nggak tahu. Orang menilainya berbagai macam tanggapan. Itu yang dimaksud dengan makna. Berikutnya ilmul ma'ani. Ya, yang kita bahas untuk buku kita itu baru melangkah kepada ilmul ma'ani. Ilmul ma'ani usulun wa qawaidun yurabu biha ahwalul kalamil arabi allati yakunu biha mutabiqan li muqtadal hali. Ya, usulun asal, sumber, atau qawaid yang bisa diketahui dengan ahwalul kalam, tentang keadaan pembicaraan dalam bahasa Arab, yang dimana pembicaraan itu adalah sesuai dengan kondisi. Muqtadul hali itu adalah dengan keadaan. Jadi kita itu kita bicara itu meletakkan sesuatu yang kita ucapkan itu adalah sesuai. Umpamanya kita ngomong dengan seseorang atau teman. Teman ini harus bagaimana, atau teman ini berasal dari mana, atau teman ini bagaimana kondisinya. Itu kita harus menyesuaikan. Jangan ngomong diri kita sendiri. Lawan bicara kita hanya sebagai pendengar saja, bukan. Tapi kita harus saling paham yang diajak ngomong, dan kita juga bicara sesuai dengan yang kita ajak ngomong gitu. Ilmul ma'ani. Bihaitsu yakunu wifqal wardi ladzi siqalahu. Di mana dalam pembicaraan itu harus menyesuaikan keadaan. Ya, keadaan tadi kita ngomong sama siapa, di mana, apa yang kita omongkan, ya, itu harus tahu, harus tepat gitu ya. Kemudian berikutnya mawadhi'u ilmil atau maudhu' ya. Mawadhi' atau maudhu'u ilmil ma'ani. Nanti yang akan kita bahas dalam maudhu' kitab dalam ilmu ma'ani itu
al-lafdzul arabi. Jelasnya memang kita ilmu ma'ani itu adalah bagian dari qawaidul arabi, yaitu setelah nahwu dan shorof. Jadi setelah nahwu shorof kita belajar balaghah, yang kita pahami lebih awal adalah ilmu ma'ani. Sebenarnya mengawali ilmu bayan juga enggak apa-apa. Biasanya antara pondok satu dengan lain itu beda, dan itu enggak masalah. Wa wajitatu abwabin. Awalan al-khabaru wal insya. Nanti saja penjelasannya ini harus diuraikan satu persatu sampai jumlah dari bab itu ada 6. Jadi kita baca aja dulu. Al-khabar wal insya. Yang kedua az-zikru wal khadfu. Kata yang disebut, kata yang dihapus. At-taqdimu wa takhir. Mana kalimat yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Kemudian al-qasru, mana kata yang diringkas. Al-waslu wal faslu, mana kata yang disambung, mana yang dipisah, gitu. Bab kelima. Yang terakhir al-ijaz wal itnab wal musawat. Nanti dijelaskan masing-masing. Ijaz itu ngomong atau bicara ringkas, itnab itu lebih menguraikan lebih banyak, ya. Kemudian musawat itu antara ucapan dan maksud itu sama. Semuanya akan dijelaskan pada bab berikutnya. Sementara itu, kemudian berikutnya faidatu ilmil ma'ani. Awalan, ma'rifatu ijazil Qur'anil Karim. Ma'rifatu ijazil Qur'anil Karim berarti mengetahui mukjizat Al-Qur'an. Ilmu balaghah itu ada yang mempelajari tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya ayat Al-Qur'an itu adalah mengandung ilmu balaghah. Jadi tidak hanya sekedar ilmu ma'ani, ilmu nahwu shorof, tapi betul-betul dalam lafaz dari firman Allah itu bagian dari di dalam ilmunya itu adalah ilmu ma'ani. Ada ilmu bayan juga. Nanti contoh-contohnya itu banyak diambil dari Al-Quran. Jadi amat sangat hebat sebagai mukjizat Al-Quran. Kemudian berikutnya nomor 2, al-wuqufu ala asraril balaghati wal fasahati fi kalamil arabi. Ya, kita harus mengetahui rahasia dari makna balaghah, dari makna fasahah di dalam perkataan bahasa Arab. Sudah kita bahas sebelumnya. Fasih bagaimana, balaghah bagaimana, dibuka lagi sebelumnya. Kemudian wadi'u ilmil ma'ani. Wadi itu penemu, ya, penemu, penerbit, namanya Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani Al-Mutawaffa sanata 471 Hijriyah. Yang terakhir, istimdadu ilmil ma'ani Al-Qur'anu wal hadisu wa kalamul arabi. Lengkap. Dari Al-Quran ada, dari hadis ada. Kalamul Arab itu berarti bisa syair atau contoh yang biasa kita gunakan setiap hari. Mungkin itu yang kita sampaikan. Dicocokkan, silahkan dipelajari ulang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.